Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب المقبرة Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Semua ila sahib al-kitab Muhammad Al-Fudhali Semua ila sahib al-syarwa Fi Ibrahim Al-Bayjuri Semua ila hadrat al-walid Nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang sifat yang pertama bagi Allah, yaitu sifat wujud. Setiap orang Islam wajib mengimani kalau Allah itu wujud atau ada. Jangan sampai kita salah meyakini. Kayak kemarin saya ketemu sama seseorang, orang Islam, dia mengatakan begini, Allah itu zat,
tapi zatnya Allah tidak berwujud. Allah itu zat, tapi zatnya tidak berwujud. Kalau zatnya Allah berwujud, berarti kelihatan nanti seperti kita. Bener nggak? Bener nggak? Salah. Lu mau bener. Nggak ngaji sih. Begitu jadinya. Lah, zatnya Allah itu berwujud. Nah ini kita yang pertama wajib kita imani, Allah wujud. Berarti zatnya Allah itu berwujud. Sesuatu yang berwujud itu bisa dilihat. Lah kenapa sekarang saya nggak bisa melihat? Masalah ente nggak bisa melihat, bukan Allahnya nggak kelihatan, karena mata kamu terbatas. Itu dong. Kita ini terhijab, ditutup oleh Allah, bukan Allah nggak bisa dilihat. Maka wajib diimani Allah itu berwujud, zatnya Allah bersifat wujud, gitu dong. Nanti di akhirat, mudah-mudahan masuk surga semuanya, kita akan bisa melihat Allah. Itu tandanya Allah berwujud, gitu dong. Jangan kalau Allah berwujud nanti kita bisa ngelihat di dunia kita dihijab oleh Allah untuk tidak bisa melihat Allah. Bukan Allah nggak bisa dilihat. Di dunia kita diperintah mengimani adanya Allah, menemukan keberadaan Allah, nemunya nggak pakai mata, tapi pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Ente punya akal? Punya? Alhamdulillah. Lah, menemukan sesuatu pakai akal itu nggak harus melihat barangnya, tapi cukup melihat apa? Buktinya. Saya kasih contoh. Malam-malam hujan gede, kamu tidur. Pagi-pagi kamu keluar rumah, di luar basah semua. Kamu nggak melihat hujan, nggak mendengar hujan. Ketika melihat basah semua, kamu tahu nggak tadi malam ada apa? Kenapa tahu? Kan nggak ngelihat kamu. Lah kan ada buktinya. Lah itu yang penting, dari mana kamu nemunya itu? Hah? Akal, gitu dong. Akal ini alat yang diberikan oleh Allah. Ketika indera kita nggak bisa menemukannya, maka akal berpikir, gitu dong. Kita punya indera berapa? Berapa? Namanya panca indera, lu 6 aja, mana ada 6? Judulnya panca, berarti ada berapa? Apa aja itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. 5 ini untuk menemukan apa? 5 ini untuk menemukan apa? Astagfirullah. Ini alat ini ada pada kamu. 5 indera ini untuk menemukan apa? Untuk nemu wujud. Wujudnya makhluk.
Yang bisa ditemukan 5 indera ini barangnya pasti ada. Yang nggak ada itu, yang nggak bisa ditemukan itu yang barangnya nggak ada. Itu nggak bisa ditemukan. Kalau barangnya ada, bisa ditemukan. Maka Allah kasih kita alat 5 indera untuk menemukan sesuatu yang ada. Saya mau nanya, manis itu ada nggak? Asin? Bau kentut ada nggak? Ada. Suara ada nggak? Ada. Panas dingin ada nggak? Itu ada semua kan? Lah, untuk menemukan itu semua alatnya pakai apa? Panca indera. Jadi bukan yang ada itu harus dilihat, bukan. Jangan salah paham kamu. Mata ini khusus untuk melihat apa? Mata untuk melihat apa? Hah? Benda-benda, bentuk dan warna. Ini coba nih, yang dilihat mata cuma ini, warna dan bentuk. Selainnya warna dan bentuk, mata bisa melihat nggak? Selainnya 2 ini, mata bisa melihat nggak? Bisa. Padahal selainnya 2 ini banyak, ya kan? Bau ya ada, suara ada, rasa ada, panas dingin. Alatnya tidak hanya mata. Jadi jangan buat ukuran, kalau mata nggak ngeliat berarti barangnya nggak ada. Kata siapa? Kamu salah menyimpulkan kalau begitu. Jadi bukan sesuatu yang ada itu harus ditemu oleh mata, bukan lah. Ketika 5 indera ini tidak bisa menemukannya, maka akal diberi oleh Allah untuk berpikir, menemukan adanya. Gitu dong. Kamu naruh sendal di depan masjid, kamu sholat, keluar sholat sendalnya nggak ada. Saya mau nanya, kemana sendalnya? Hah? Hilang? Hah? Sendalnya menghilang gitu. Kemana sendalnya? Dicuri. Kamu lihat yang nyuri? Lah kok tahu? Hah? Buktinya? Padahal kamu kan nggak ngelihat yang nyuri. Tapi akal berpikir nggak mungkin sendal itu pindah dengan. Lah begitu dong. Akal mikir nggak mungkin sendal yang tadinya ada tiba-tiba tidak ada dengan. Nggak mungkin. Begitupun makhluk alam ini tadinya nggak ada, tiba-tiba jadi nggak mungkin ada dengan. Nah begitu berpikir akal, mesti yang bikin ada, gitu dong. Mesti yang bikin itu berwujud. Kalau barangnya nggak berwujud, bisa nggak dia menciptakan sesuatu? Dia nggak bisa. Yang menciptakan barangnya harus berwujud, gitu dong. Harus ada. Jadi jangan ikut-ikut orang yang nggak ngaji. Tuhan itu zat, tapi zatnya nggak berwujud. Goblok, ikut-ikut ngomong. Ngaji makanya. Ini penting masalah iman kepada Allah. Kamu salah iman kepada Allah, iman kamu nggak dihitung di akhirat nanti. Gitu. Kalau ente cuma salah ibadah, salah caranya sholat, salah caranya puasa, masih ada jalannya diampuni. Tapi kalau kamu salah cara imannya, yang kamu imani salah,
kamu bisa nggak diampuni di akhirat. Kenapa? Karena iman itu hanya boleh satu pendapat, nggak boleh beda pendapat. Makanya dalam masalah iman, ahli sunnah mengikuti hanya satu madhab, yaitu madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nggak ada yang lain, nggak ada. Adapun madhabnya sholat, itu bisa ikut Syafi'i, bisa ikut Hanafi, Maliki, Hambali, bisa. Boleh beda-beda dalam tata cara sholat. Tapi iman, jadi kita tanya lagi nih, Allah itu zatnya berwujud nggak? Berwujud. Makanya wajib diimani sifat yang pertama, Allah itu wujud. Artinya apa? Zatnya Allah bisa dilihat. Kapan saya bisa lihat zatnya Allah, Bib? Nanti di akhirat, nanti di surga. Ketika kamu di surga melihat Allah, bukan berarti Allahnya ada di surga, bukan. Allah itu adanya nggak seperti wujudnya kita. Zatnya Allah itu tidak seperti zatnya makhluk. Kenapa? Karena zatnya Allah itu tidak diciptakan dari sesuatu. Kalau zat kamu diciptakan dari sesuatu. Ada yang diciptakan dari tanah, dari cahaya, dari api, dari... Kamu diciptakan dari apa? Bohong. Kamu dari apa? Bohong. Nggak ada setetes air yang jijik ini, air yang jelek, gitu dong. Cukup setetes, nggak segumpal, nggak. Kalau segumpal masukinnya susah. Cukup setetes. Lah, zatnya makhluk diciptakan dari sesuatu, maka zatnya makhluk itu butuh kepada tempat. Zatnya Allah tidak diciptakan dari sesuatu apapun, maka zatnya Allah nggak butuh tempat. Allah itu nggak di surga, nggak di langit, nggak di arsy, nggak di bumi, nggak di tempat-tempat yang lain, nggak. Kenapa? Karena zatnya Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu zatnya makhluk. Wujudnya makhluk itu butuh tempat. Zatnya Allah berwujud, tapi wujud zat Allah tidak butuh kepada tempat. Yang seperti apa zatnya Allah, Beb? Nggak usah dipikirin. Ente nggak diperintah mikir itu, nggak. Kamu cuma diperintah iman kalau zatnya Allah, zatnya pencipta itu berwujud. Selesai. Nggak diperintah mikir yang macam-macam seperti apa zatnya Allah, nggak ada. Nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Malah kalau kamu mikir-mikir, dosa. Kenapa? Karena akal kamu nggak akan sampai untuk berpikir yang seperti apa zatnya Allah. Cukup kamu imani zatnya Allah berwujud. Selesai. Nyambung? Nyambung? Jadi jangan ikut-ikut sama orang yang nggak ngaji. Ente ngaji tiap malam Rabu di Masjid Luar Batang malah Allah nggak berwujud, itu nggak berwujud. Lah nggak, saya mau nanya, angin berwujud nggak? Angin berwujud nggak? Nggak. Kalau nggak, sini gua kentutin loh. Nggak berwujud. Wujud, cuman mata kamu nggak bisa melihat. Listrik berwujud nggak? Wujud. Wujud itu maknanya ada barangnya. Ketika mata nggak bisa menemukan, indera yang lain bisa menemukan. Kentut nemunya pakai apa? Berarti ada barangnya. Listrik nemunya pakai apa?
listrik, Vespen. Kalau pengen nggak setrum ya pakai Vespen. Kalau ente pengen ngerasain, pegang aja, berarti barangnya ada, gitu dong. Bukan listrik nggak ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya nggak bisa kerja nyalain lampu dong. Jadi jangan dipikirkan, ini pahamnya anak-anak kecil. Pokoknya yang nggak kelihatan nggak ada. Gimana sih? Kita sudah diberi oleh Allah 5 macam indera. Indera ini untuk menemukan perkara yang wujud, yang wujudnya ada di dunia. Lah, ketika indera ini nggak bisa menemukan, maka Allah kasih kita alat satu lagi namanya akal. Akallah yang bisa menemukan keberadaan sesuatu yang mata nggak bisa nemu, telinga nggak bisa nemu, lidah nggak nemu. Akal berpikir untuk menemukan keberadaannya sesuatu itu. Ente nemu maling aja nggak pakai mata, nggak pakai kuping, nggak pakai tangan, tapi nemu maling itu ada. Kenapa? Saya berpikir nggak mungkin sesuatu yang tadinya ada tiba-tiba tidak ada dengan sendirinya, nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Begitu pula alam raya ini. Jadi ini bukti kalau Allah itu berwujud. Dari mana buktinya? Ada yang diciptakan. Kalau nggak berwujud, nggak bisa ngerjain sesuatu. Listrik bisa nyalain, berarti dia berwujud. Saya mau nanya, ente kalau bernafas pakainya apa? Ente nafas menghirup apa itu? Udara. Ada nggak berwujud nggak? Nggak berwujud. Nah gitu dong. Kalau nggak berwujud, dia nggak bisa mompa jantung kamu. Kalau udara nggak berwujud, bahan kamu nggak bisa diisi udara. Udara berwujud, cuman mata kamu nggak bisa melihat. Itu dong. Bukan yang nggak bisa dilihat nggak berwujud. Ini kembali lagi susah banget sih ngomongnya. Malaikat wujud nggak? Wujud. Setan wujud nggak? Wujud. Cuman kita nggak bisa melihat. Yang nggak bisa dilihat bukan berarti nggak wujud. Makanya ini penting bahas wujud ini. Dulu saya pertama ngaji bab wujud, diulang-ulang sama guru saya. Bisa berbulan-bulan cuma nerangin wujud, nggak mudeng-mudeng. Apa sih wujud itu? Wujud itu perkara yang punya apa sih namanya? Punya eksistensi, punya zat, itu namanya berwujud. Sesuatu yang bisa dilihat, gampangnya begitu aja. Kalau bisa dilihat, maknanya yang melihat siapa? Yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu melihat segala perkara yang ada dilihat oleh Allah. Mau itu adanya rasa, adanya warna, adanya bau, adanya angin, adanya setrum, itu dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Masa Allah bikin nggak lihat barangnya gimana? Kan yang bikin Allah. Masa ada bikin sesuatu tapi nggak ngelihat barangnya, gimana sih? Makanya Allah yang bikin semua itu, Allah pasti melihatnya. Lah kita, penglihatan kita terbatas. Kita cukup dikasih penglihatan di dunia ini hanya bisa melihat warna dan bentuknya sesuatu. Selain itu, Allah berikan kita kasih sayang, diberikan indera yang lain. Ada pendengaran,
ada penciuman, ada perasa. Ini untuk menemukan perkara yang ada. Hilang saja, hilang. Satu panca indera kamu hilang, repot juga. Repot nggak? Repot. Ente kadang sih juga ada amannya. Hilang panca indera juga kadang ada amannya. Ente lagi pilek nih, ada orang kentut, semua ribut, semua ente adem aja. Ente kok tenang-tenang aja, emang ada apa? Ini baunya begini, saya nggak kerasa bau apa-apa, kadang aman juga. Gara-gara pilek nggak nyium baunya kentut. Kenapa? Indranya rusak, indranya nggak berfungsi. Maka orang yang nggak bisa menemukan Allah, akalnya nggak berfungsi. Berarti itu dong. Kalau ada orang mengatakan Allah nggak berwujud, berarti akal kamu nggak berfungsi. Lah akal yang nggak berfungsi sama seperti apa? Sama seperti orang gila lah. Apalagi orang gila ada akalnya? Gak ada. Tapi orang gila selamat di akhirat. Tapi ente yang kelihatannya punya akal, kok nggak bisa menemukan keberadaannya Allah, nggak nemu wujudnya Allah, ente nggak selamat di akhirat. Kenapa? Ada akalnya, tapi nggak bisa menemukan berpikir dengan baik. Nah, ini pentingnya ngaji nih. Makanya sekarang ini kita yakin kalau Allah itu ada, bukan lagi katanya bapak saya. Saya yakin Tuhan itu ada karena saya menemukan bukti adanya Allah. Apa bukti adanya Allah? Adanya ciptaannya. Kalau ada yang diciptakan, yang menciptakan pasti ada. Itu dong. Loh, sebelum alam ini wujud, sebelum alam ini diciptakan, Tuhan ada nggak, Beb? Ya ada. Tuhan mah nggak urusan sama ente. Mau ente ada, mau ente nggak ada, Tuhan tetap ada. Itu namanya wajibul wujud. Sesuatu yang adanya itu pasti, sesuatu yang adanya itu wajib. Kalau kita adanya apa? Jaiz. Ada ya boleh, nggak ada boleh. Ya, jadi jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang nggak ngaji dah, atau ngajinya pakai Quran hadis. Mau kenal Allah, ngajinya pakai Quran dan hadis, nggak bakal ketemu. Nggak. Coba kamu cari di Quran, di hadis, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nggak ada ayatnya. Coba cari di Quran mana yang mengatakan saya ada. Nggak ada ayatnya. Di hadis manapun nggak ada. Tapi kita ahli sunnah wajib mengimani kalau Allah itu berwujud. Walaupun Allah tidak menyatakan dirinya berwujud. Kenapa? Karena kalau sudah ada buktinya langit bumi, ya nggak usah ngomong lagi saya berwujud dong. Kayak ente lah. Tadi Ustadz Ibrahim habis jadi imam. Imamin sholat kamu maghrib. Terus kamu cerita, Ustadz Ibrahim itu berwujud loh. Perlu nggak? Perlu nggak? Yang sudah kelihatan jadi imam masa nggak berwujud, gimana sih? Walaupun dia nggak ngomong saya berwujud, dia udah jadi imam, udah kedengaran bacaannya, gerakannya, ya pasti barangnya ada. Allah begitu, Allah nggak ngomong saya berwujud, tapi ahli sunnah dia punya akal, menetapkan para ulamanya, setiap orang Islam harus mengimani Allah itu zatnya berwujud.
yang wujudnya tidak sama dengan wujudnya makhluk. Kalau wujudnya makhluk kenapa? Wujudnya makhluk bertempat. Itu ciri khas, itu cirinya wujudnya makhluk pasti bertempat. Ente mau cari makhluk di mana saja, wujudnya pasti bertempat. Nah kalau wujudnya Allah tidak butuh selesai, nggak usah diperpanjang-panjang, nggak usah. Cukup dengan kamu mengimani itu, kamu dianggap mengimani Allah dengan benar. Allah itu zatnya berwujud, dan wujudnya zatnya Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi ketika kamu sholat Allahu Akbar, jangan pernah meyakini Allah ada di atas melihatin kamu ke bawah. Itu Wahabi yang begitu. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nggak begitu keyakinannya. Ahli sunnah mengimani Allah, Allah itu melihat kita, Allah mendengar bacaan-bacaan kita, mendengar doa-doa kita, melihat apa yang kita lakukan tanpa dari mana-mana. Udah nggak usah dibayangin, nggak usah. Allah pasti melihat, pasti mendengar. Kenapa? Karena Dia ada, dan adanya nggak butuh Itu iman kita begitu. Jadi jangan sampai kamu iman kepada Allah dengan caranya orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini kita bahas hari ini tentang wujudnya Allah, zatnya Allah itu berwujud, dan kita menemukan keberadaan wujudnya Allah dengan bukti adanya alam semesta. Adapun wujudnya Allah seperti apa, ahli sunnah kita tidak diperintahkan berpikir tentang itu. Bahkan Allah mengatakan yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang bagaimana keberadaan zat kamu, jangan berpikir yang seperti apa zatnya Allah, karena kamu nggak akan nyampe, nggak akan. Apa kata Nabi Isa dalam Quran? Kata Nabi Isa apa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau ya Allah mengetahui segala yang ada pada diriku, kata Nabi Isa, tapi aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Nabi, memang kita nggak diperintah tahu, nggak diperintah, dan kamu nggak akan bisa tahu kecuali nanti di akhirat Allah menunjukkan dirinya kepada kita, baru kita akan tahu, oh ini toh Allah. Di dunia kita cukup mengimani Allah itu zatnya berwujud, dan wujudnya tidak seperti wujudnya makhluk. Wujud makhluk yang bagaimana? Wujud makhluk yang pasti dia bertempat. Wujudnya Allah tidak butuh tempat. Selesai. Ini yang wajib kita ketahui dari sifat yang pertama, yaitu Allah itu wujud. Ada kelompok-kelompok lain lagi yang malah mengatakan, oh yang wujud itu hanya Allah, yang berwujud hanya Allah, selainnya Allah itu enggak berwujud. Kamu berwujud enggak? Kok bisa ngomong selainnya Allah enggak berwujud, gimana sih? Oh, kena kamu gede begini, matahari nongol, langit nongol, bulan nongol, kok enggak berwujud, bagaimana? Yang berwujud asli itu hanya Allah. Jangan begitu ngomongnya. Wujud itu memang ada dua. Ada wujudnya pencipta, ada wujudnya yang dicipta. Itu wajib kita imani begitu. Yang diciptakan ya berwujud, yang menciptakan juga
berwujud, gitu dong. Hanya wujudnya berbeda, zatnya berbeda. Kalau zatnya yang menciptakan, zat yang wajib, yang dia tidak butuh tempat. Wujudnya yang diciptakan, wujudnya jaiz, dan wujudnya butuh kepada tempat. Begitu mestinya. Jangan ada orang-orang yang sok-sok tasawuf, sok-sok ngajinya udah kelas tinggi. Allah yang berwujud hanya Allah, selainnya Allah itu nggak ada. Kalau emang kamu nggak ada, coba ambil rokok Samsu, kamu sundut, ada nggak teriakannya? Kalau dia teriak berarti ada. Masa barang teriak, barang yang nggak ada, gimana sih? Kadang ngajinya pengen ngaji yang kelas tinggi, pengen jadi wali-wali kayak guru sekumpul, tapi nggak ngaji dari dasar. Ya begitu, ngaji dari dasar dulu, ngaji tauhid. Ini ngaji kelas dasar namanya. Nanti dari sini kamu akan sampai kepada tingkat yang mana saja. Kalau ngaji kamu nggak dimulai dari sini, kamu nggak akan bisa naik ke tingkat-tingkat manapun, nggak bisa naik, nggak bisa. Jangan tiba-tiba ngaji langsung fikih, ngaji langsung tasawuf, mau zikiran, puasa di kuburan 7 hari, 40 hari, tapi nggak pernah ngaji tauhid, udah percuma. Nggak ada gunanya. Nanti mau puasa 7 hari, mau sebulan, mau setahun, mau mutih, mau kuning, mau hijau, nggak ada gunanya kalau nggak didasari ngaji ilmu tauhid. Kenapa? Karena ini ngaji yang penting. Bagaimana caranya kita mengimani Allah dengan benar. Kalau iman kamu sudah benar, nanti kesananya bisa benar semua. Kalau cara imannya kepada Allah aja semrawut, salah, Allah nggak berwujud, ya rusak dong. Kalau Allah nggak berwujud, nanti kamu samakan kentut juga nggak berwujud, angin juga nggak berwujud, berarti samanya Allah banyak dong. Gimana sih? Justru kita itu harus bisa iman kepada Allah, dan iman pula Allah itu berbeda dengan makhluknya. Gimana cara imannya? Maka ahli sunnah menatalah sifat 20 agar kamu iman kepada Allah dan iman kamu dengan cara yang benar. Jangan sampai pikiran kamu menyamakan antara sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Tuhan, sifatnya pencipta dengan sifatnya yang diciptakan. Maka satu persatu kita ngaji. Yang pertama kita mau ngaji wujud. Nyantel nih, mudah-mudahan. Nyantel enggak? Nyantel enggak? Allah itu zat, dan zatnya Allah berwujud. Itu. Tapi wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujud itu apa, Beb? Wujud itu sesuatu yang bisa dilihat. Kok saya nggak bisa melihat? Karena penglihatan kamu terbatas. Di dunia ini, kalau kamu melihat Allah, nggak ada gunanya rukun iman dong. Dulu Nabi Musa pernah minta doa kepada Allah, ya Allah, aku pengen melihat kamu ya Allah. Kenapa doa dia? Kenapa Nabi Musa doa pengen lihat Allah? Kenapa? Rindu, pengen jumpa kepada Tuhan yang dikasihi, yang maha baik, yang tiap waktu memberikan dia rezeki, ngurusin dia, menghidupkan dia, memberi dia hidayah. Pengen ketemu ya Allah, karena dia yakin Allah berwujud, gitu dong. Makanya Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Tapi kata Allah apa? Di dunia ini nggak bisa Musa, nanti di akhirat. Gitu. Bukan nggak bisa melihat Allah, nggak bisa melihat Allah di dunia. Nanti kita bisa melihat Allah kalau sudah di akhirat.
Kenapa? Di dunia ini ada perintah, namanya perintah iman. Perintah kamu meyakini adanya Allah walaupun mata kamu tidak melihatnya, tapi Allah kasih alat. Andai Allah nggak ngasih kita akal untuk iman kepada Allah, sulit. Gimana kamu bisa iman perkara yang diri kamu nggak bisa menemukannya, tapi meyakini adanya? Gimana? Nggak bisa dibuktikan, tapi harus diyakini. Ya nggak bisa dong. Sesuatu yang bisa kamu yakini itu bisa dibuktikan. Ente yakin kalau strom itu ada, ente dikasih kabel nih, suruh pegang kabel, mau nggak kamu? Jangan. Kenapa? Ada strumnya, kan nggak kelihatan. Iya, tapi bisa pakai apa buktinya? Tes pen. Oh, itu mau bukan buktiin namanya. Ada alatnya untuk membuktikan. Oh iya nih, nyala nih, berarti ada strumnya nih, gitu. Allah juga begitu. Kita mengimani Allah dengan cara membuktikannya. Akal Allah berikan kepada kita berpikir tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan keberadaan Allah, barulah kita iman Allah itu ada. Bukan saya yakin Tuhan ada, kata siapa? Kata bapak saya. Itu iman kamu ecek-ecek namanya. Iman kamu imannya anak-anak namanya. Kenapa? Karena iman yang kita bawa dari kecil itu nanti kalau gede harus dibuktikan. Kalau iman yang kamu yakini dari kecil tentang adanya Allah tidak kamu buktikan, berarti iman kamu dan imannya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi sama. Hanya percaya kata orang tua, tapi nggak pernah membuktikan kebenarannya. Orang Kristen nggak pernah membuktikan kebenaran Yesus Tuhan atau bukan. Orang Buddha nggak pernah membuktikan kebenarannya Krishna, Siwa itu Tuhan atau bukan, nggak pernah membuktikan. Orang Yahudi nggak pernah buktiin. Siapa lagi? Orang Katolik nggak. Dia hanya yakin apa katanya bapaknya. Nah, orang Islam nggak boleh begitu. Orang Islam harus membuktikan keberadaannya Allah. Apa yang saya yakini kata orang tua saya, setelah saya gede, saya mau membuktikan kebenarannya. Setelah kamu buktikan, barulah iman kamu iman yang benar, bukan iman yang ikut-ikutan. Kalau iman kamu masih iman yang ikut-ikutan, berarti iman kamu hanya iman untung-untungan. Untung bapak kamu orang Islam. Kalau bapak kamu orang PKI, kamu jadi apa kira-kira? Jadi apa? Jadi gerwani ya. Untung bapak kamu bukan. Untung bapak kamu orang Islam, kamu jadinya orang Islam. Tapi Islam untunganlah. Setelah ngaji, saya jadi Islam beneran. Itu bukan Islam ikut-ikutan, tapi Islam beneran. Kenapa? Karena saya iman kepada Allah dengan bukti bahwa Allah itu betul-betul ada dan Dia betul-betul Tuhan. Itu bukan imannya hanya ikut-ikutan. Ini yang pertama yang wajib kita imani dari adanya Allah. Adapun ulama nanti berbeda pendapat nih, sifat ada itu sifat atau zat, itu bukan kewajibannya orang Islam untuk tahu. Kewajibannya orang Islam cukup tahu kalau Allah itu zat dan zatnya Allah berwujud, selesai. Kewajiban kamu cukup sampai di situ.
Kamu nggak punya kewajiban untuk mengetahui wujudnya Allah itu sebagai zat atau sebagai sifat. Itu pengetahuan yang rumit, pengetahuan yang cukup diketahui oleh para imam, para ustadz, para guru-guru. Adapun orang-orang awam kayak kita, cukup imannya iman yang mendasar. Kenapa? Yang dasar saja kamu baru ngaji, yang dasar saja sudah sulit untuk dipahami, apalagi mau meningkat seperti imannya orang-orang yang bisa ngarang kitab ini. Nah, ya udah jangan ngimpi dah, udah. Ente butuh ngaji berpuluh-puluh tahun untuk paham seperti mereka. Kita sudah bisa paham zatnya Allah berwujud, sudah untung. Berarti kamu akalnya sudah bisa berpikir dengan benar, udah bisa berpikir dengan baik, akalnya nggak konslet gitu, akalnya nggak soak gitu. Akalnya ada kerjanya namanya, bisa menemukan keberadaannya Allah walaupun nggak pakai melihat. Nyambung kira-kira? Nyambung. Ini pembahasan wujud yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita lanjut insya Allah yang akan datang bicara sifat-sifat yang lainnya setelah sifat wujud insya Allah. Kita masuk isya. Wih, udah siap aja. Kita dengar azan isya sejenak. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وأدى يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit, barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya Bik, masalah wujud dan ini kalau itu badan apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas wa taqwa. Orang-orang yang beriman, kamu takut sama Allah. Ini ada orang begini Bik, orang punya jam, harganya katanya 30 juta. 30 juta Bik. Tapi saya ingin tahu mana wujudnya. Kalau bicara masalah wujud itu kebanyakan orang Jawa. Nah ini kebetulan itu sekarang ada pengajian wujud. Wujudnya mana? Aku punya jam yang harga 30 juta. Yang saya maksud, orang itu tuh termasuk orang munafik atau orang kafir. Tapi buktinya memang dia nggak punya, tapi aku punya, Gitu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya panipu. Itu tukang tipu itu namanya. Tipsani, tipu sana, tipu sini. Makanya orang kalau mau jual sesuatu itu syaratnya ketemu, lihat barangnya, baru bisa transaksi. Kalau cuma ngomong saya punya jam, mau saya jual 30 juta, sini bayarin, mana barangnya? Kalau barangnya ada, saya bisa ngelihat barangnya, baru bisa kita bayar, gitu loh. Jadi makanya dalam agama itu diatur untuk transaksi keduanya harus ketemu. Tapi sekarang kan ada transaksi lewat itu Tokopedia, toko apa, media sosial itu kan nggak ketemu di mana, tapi dia nunjukin gambarnya. Makanya kalau kamu melewat yang begitu ya tinggal cari aman aja. Kalau kira-kira uang kamu aman, nanti ketika barangnya sampai kamu cocok, baru kamu telepon, ya ini barangnya saya beli. Kalau nggak cocok, ya barangnya dipulangin. Tapi kalau nggak melewat hal-hal yang seperti itu, kita langsung ketemu, ya enak, mana barangnya. Makanya banyak juga orang nyontohin begini, Tuhan itu seperti sakit. Ada orang nanya, Tuhan itu keberadaannya bagaimana? Terus ditampar. Ketika dia ngomong sakit, sakitnya di mana? Kok sakitnya di mana? Sakit itu kan ada nggak sakit itu? Ada nggak? Nemunya pakai apa sakit itu? Pakai rasa. Rasanya yang merasakan masing-masing. Nggak bisa sakit kamu saya rasakan, nggak bisa. Tapi sakit itu perkara yang ada. Tuhan juga perkara yang ada. Adanya hanya bisa dibuktikan. Kalau ada orang kok dia pakai perban, atau ada orang kok sini ditempelin apa? Koyo, tandanya apa? Tandanya apa? Perlu tanya kamu, ente pusing ya? Lu nggak ngeliat ada koyonya? Udah tahu tempel koyo, nanya lagi sakit apa enggak? Hah? Ada orang kena palu, kamu tanya sakit pak gitu, bisa ditonjok. Kamu sudah tahu kena palu ditanya sakit pak, sudah jadi bukti gitu loh. Jadi sakit juga bisa dibuktikan. Jadi keberadaannya Allah
itu nggak perlu kita lihat, tapi kita menemukannya dengan bukti. Ada yang lain coba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah sifat Allah bahwa yang wajib, mustahil dan sebagainya. Saya pernah mendengar sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Cuma ada seorang ini yang program ini perbedaan ma'ani dan ma'nawiyah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ani itu nanti kita akan sampai sebetulnya ke pelajaran itu. Karena ini bertahap, satu persatu kita akan pelajari. Ma'ani itu sifat Allah, yang sifat itu derajatnya sampai derajat bisa kita lihat. Namanya sifat ma'ani. Seperti biru. Biru ini baju atau bukan? Biru ini apanya baju? Warna itu namanya sifat. Biru ini sifatnya baju. Maka sifat baju yang bisa kamu lihat, maka disebut namanya sifat ma'ani gitu. Tembok ini putih, peci putih. Putih itu peci bukan? Putih itu peci bukan? Bukan. Kalau peci ini, kalau putih itu peci, nanti setiap putih peci, gitu loh. Tembok putih peci nanti. Nanti putih itu sifatnya peci, karena sifat itu bisa nempel kemana aja. Putih itu bisa ke tembok, bisa ke baju, bisa ke langit, bisa ke buku, bisa kemana aja. Nanti putih itu namanya sifat. Biru sifat, sama seperti sakit. Sakit itu sifat. Kenyang juga sifat. Dia bisa di kamu, bisa di sana, bisa di sini. Sesuatu yang dia keberadaannya selalu nempel sama yang lain, maka dia namanya sifat. Nah, bedanya apa dengan sifat maknawiyah? Kalau sifat maknawiyah itu nggak bisa dilihat, hanya bisa difahami. Kalau sifat ma'ani bisa dilihat. Contohnya apa? Alim. Ada orang alim. Ketika orang alim itu duduk, dia diem, kamu bisa tahu nggak ini orang alim atau bukan? Bisa tahu nggak? Anda ini orang alim itu pakaiannya biasa nih, dia nggak pakai peci, dia pakainya celana, pakai baju. Kamu tahu nggak ini orang alim atau bukan? Nggak tahu, gitu loh. Karena alim itu namanya maknawiyah. Kenapa disebut orang alim? Karena dia punya ilmu. Gitu loh. Maka sifat yang disebabkan sifat yang lain namanya sifat maknawiyah. Penyebabnya adanya sifat ilmu. Karena adanya sifat ilmu pada diri seseorang, maka seseorang yang punya ilmu itu disebut alim. Sama kayak kamu disebut orang yang bertopi. Kenapa? Karena pakai topi gitu loh. Nah, bertopi itu namanya maknawiyah. Topinya namanya ma'ani gitu. Bertopi namanya maknawiyah. Topinya ma'ani. Iya, jadi maknawiyah itu sifat. Ma'ani juga sifat. Bedanya apa? Maknawiyah sifat,
yang disebabkan adanya sifat yang lain. Kalau ma'ani sifat yang tidak disebabkan sifat yang lain, sifat yang ada pada dirinya sesuatu, yang sifat itu bisa kita lihat, namanya sifat ma'ani. Ente bisa bedain, ini ada orang nih, ini Ali, ini Abdullah, ini Ahmad. Ente bisa bedain, oh ini yang Ahmad, ini Ali. Dari mana bedanya? Dari sifat ma'ani namanya. Sifat yang bisa kamu lihat, yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Maka Allah pun punya sifat ma'ani gitu. Nanti kita akan bahas mana sifat ma'aninya Allah. Satu per insya Allah. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, sifat itu sifat yang tidak dikasih koyo, dikasih ini, itu sifatnya orang pengamis ya beda. Begitu orang PP lari, padahal itu dia nggak sakit, itu sifatnya berarti sifat orang pengamis kan? Sifatnya dikasih apa? Ya contohnya seperti kakinya dibalut-balut, tangannya berbalut, kepala berbalut, dia jarang ngesot. Setelah ada pembersihan, lari kencang, itu kan sifatnya sifat pengemis. Iya, dia mau niru-niru pengemis tapi bohong-bohongan, makanya takut ketahuan. Kalau ada satpol PP lari, kalau asli dia dibalut ya nggak lari. Orang sakit kok lari, mana mau lari. Udah ya betul. Singkat saja, kalau misalkan anak kita ini bertanya di mana Allah, jawabannya masuk mereka. Tadi kita jawab Allah itu ada sebelum tempat itu ada, gitu dong. Langit itu tempat, bumi itu tempat, dan Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah ada, tidak membutuhkan tempat. Tidak bisa kita katakan Allah di atas atau di samping Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu di samping kita, Allah ada di atas, maka kamu sudah mencetak bayangan di otaknya mereka. Cukup kamu katakan Allah itu melihat kita, Allah mendengar doa-doa kita, tanpa perlu membuat gambaran yang salah tentang Allah pada anak kita. Jadi jangan anak itu dicetak dengan pengetahuan yang salah tentang Allah. Karena anak saya pernah bertanya di mana Allah. Dan saya teringat ayat Al-Quran, "Inna salam ibadati qarib." Ya. Saya jawabnya Allah juga. Udah gitu aja. Allah itu dekat, maknanya apa? Dia memperhatikan kamu, dia melihat kamu, dia mendengar doa-doa kamu, gitu dong. Jadi jangan dicetak tentang menjisimkan Tuhan, menfistikkan Tuhan, gitu loh. Nanti kita mencetak mereka dengan pemahaman di luar ahli sunnah wal jamaah. Udah benar begitu jawabnya. Allah itu dekat dengan hambanya. Tidak perlu mencetak yang bukan yang bohong. Kita tutup, kita sambung yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اغفر بأننا قربنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة نرسل كل حوبة لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه جاد تخصيص صحبي والحمد للإله في المدي والثنائي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.